bersyukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah menyertai langkah kita semua untuk hadir dan berkumpul di Masjid Nur Idah Royani Dabi dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Olehnya itu hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kami mengajak seluruh hadirin sekalian untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan surat Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir, dan tentu pahalanya kita peruntukkan kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Insya Allah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan dimurahkan segala rezeki dan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama pada malam hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari Muhammad Wasiatul Ahmad, Imam Rawatib Masjid Nur Idah Royani kami. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qari Muhammad Husainu Akmal. Kepadanya kami ucapkan terima kasih, pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkan. Untuk selanjutnya sabda kata dari pengurus Masjid Nur Ida Royan Hidawi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Al-Fadhil. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat pembawa hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Guruta Haji Muhammad Taslim SAG MA dari Kota Makassar, yang insya Allah 2 hari ya Guruta nanti ada di Kota Sengkang. Jadi mulai tadi di Masjid Kampung Koda, kemudian besok mungkin di Barualo kalau tidak salah. Yang saya hormati, antar hormat salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo yang senantiasa selalu membersamai kita dimanapun, baik itu secara langsung maupun di media sosial, yaitu Bapak atau kakanda kami Haji Sudirman Meru, tapi ada insinyurnya, jadi Insinyur Haji Sudirman Meru. Beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi PAN. Nah, mungkin juga calon ketua PAN mungkin Pak Haji. Yang saya hormati segenap pengurus masjid dari berbagai masjid. Saya lihat ada pengurus masjid, orang tua kami bendahara masjid Ummul Qura Kabupaten Wajo, Bapak Haji Tilfa. Kemudian juga dari masjid Wali Daya dan beberapa masjid yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda yang sempat hadir. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid. Ini kita lihat dari berbagai masjid karena bukan hanya juga beraneka macam yang sempat hadir, yang kami hormati. Hadirin dan hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, baik itu nikmat iman,
nikmat kesehatan, begitu pula nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami dari panitia dan pengurus Masjid Nur Ida Royani Dawi mengucapkan banyak atau terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada ibu-ibu Majelis Taklim Nur Ida Royani Dawi, dan juga terkhusus kepada pengurus masjid dan pewakaf masjid yang telah membantu, baik itu berupa material maupun moral, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kami dari panitia memohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan atau tingkah laku, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari panitia sudah semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, tapi apalah daya, kami hanya manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah. Olehnya itu sekali lagi mohon dimaafkan. Kemudian yang terakhir, kami dari panitia dan pengurus mengharapkan semoga dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita dapat mengambil hikmah. Kita bisa bawa pulang beberapa hikmah yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian dari kami, karena kami meminta nanti juga Pak Anggota Dewan serta Al-Ustaz untuk memberikan pengarahan, memberikan sambutan. Jadi kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan sambutan yang pada hakikatnya sebenarnya harus pemerintah yang hadir di tempat kita ini untuk memberikan sambutan dan arahan. Akan tetapi dalam proses pemerintahan itu, DPR dan eksekutif adalah bagian penyelenggara pemerintah. Olehnya itu, tentu kehadiran kami selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo yang merupakan manifestasi daripada masyarakat Kabupaten Wajo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Nur Ida Royani Dawi yang alhamdulillah telah menghadirkan masjid ini di samping sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan keagamaan, juga tempat penyelenggaraan kegiatan sosial. Perlu kami informasikan kepada Bapak Al-Ustaz bahwa di Masjid Nur Ida Royani Dawi setiap tanggal 27 bulan yang berjalan selalu diadakan santunan kepada kaum duafa dan fakir miskin serta anak yatim piatu yang jumlahnya kurang lebih 70 orang. Ya alhamdulillah ini sudah berlangsung beberapa tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menginformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa mengupayakan perbaikan infrastruktur
yang ada di kecamatan-kecamatan, terkhusus di Kecamatan Tempe. Tentu kita tahu bersama bahwa di Kecamatan Tempe ini sudah hampir tuntas pelaksanaan pengaspalan jalan yang ada di Kota Sengkan ini dan juga pembuatan drainase yang ada. Alhamdulillah, insya Allah dengan pembuatan drainase yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dengan menggunakan bahan atau drainase pracetak, insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan solusi sehingga tidak terjadi lagi banjir kota yang hampir setiap tahun terjadi di kota kita ini, terkhusus di wilayah Pasar Sentral Sengkang. Upakuling memang di mana maka alhamdulillah pemerintah tak ni buran ni deker si bawa benrang ya regi drainase dengan menggunakan bahan atau deker pracetak. Jadi ini menitu masyarakat wedi tosip bantu pemerintah. Bagaimana cara membantunya? Pertama, aja takabial ropo risolongenge. Kemudian nako engka ropo monro risolongenge tabantui pemerintah, tabantu tu aleta idik na pabiring. Aja na pemerintah taja untuk pabiring nanti. Nasabak magai, nasabak kotar sumba i solongenge, namo makasih solongota tete itu banjir. Jadi alhamdulillah 2 telu ni jalan veteran, jalan andi Maga Amirullah, burani 40 mano wayekro. Jadi alhamdulillah dena tameta itei solongenge langsung ipake pemang nasabak menggunakan beton pracetak. Jadi ipasana pura ipasa let oditoni nola otoe atau motoroe. Jadi itu sebagai pesan mewakili pemerintah atau Bupati Kabupaten Wajo untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk senantiasa menjaga kebersihan dan drainase yang ada di Kota Sengkan ini. Tentu juga harapan kita bagaimana kita tetap berdoa supaya kita tetap terhindar dari bencana atau bala yang terjadi di daerah kita. Karena kita tahu bersama dan kita melihat bahwa berbagai kota di berbagai provinsi terjadi banjir bandang yang secara tiba-tiba bukan lagi air saja yang datang, akan tetapi dibarengi dengan kayu dan lumpur. Jadi itulah menjadi perhatian pemerintah bagaimana hal ini bisa kita kendalikan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kehadiran saya di tempat ini hanya juga ingin mendapatkan atau menyimak hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi jika onange anak Huji Idrus maka da leki kesempatan ma bicara ngaji maka da kajian atau langsung nih. Nah sabab ini ya perluangin ada tangan mana ke masyarakat ilomi mengkelinga hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah, perlu kami juga informasikan bahwa pada kesempatan ini Bapak Haji Idrus bersama dengan putra sulungnya tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau sementara berada di Jakarta. Sebenarnya maunya dia disesuaikan dengan kepulangannya untuk pelaksanaan kegiatan ini, akan tetapi jadwalnya Pak Ustaz Dena Weding Gisir, sehingga beliau mengikhlaskan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di tempat ini tanpa kehadirannya. Nah, sabah sukruki maraja putra sulungnya nalitik itu igudan ke Jakarta. Jadi ini Pak Ustaz kami sampaikan bahwa beberapa pemuda kami yang ada di Kabupaten Wajo atau pengusaha kami walaupun tempatnya di Sengkang akan tetapi banyak juga bergelut usaha di Jakarta, terutama di daerah Tanah Abang. Jadi saya kira mewakili keluarga besar Haja Ida Royani menyampaikan hal tersebut sebagai
permakluman kepada kita semua afat dua telu makutana makadamagin na digaga fungaji Idrus iya na ro na jawabanna ilokan nangi kenan makadana rampin ro manituna tetapi nalika ka kesempatan makada kaloloy pa paus itu misalnya tirona semua pakai kalolo padahal memang ya. Sekira inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, anta maksudana wa ridhoka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alas sadiqin anwarat tawajjuhi wa ta'ah wa ala alwasilina anwaral muwajahati wal musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul hidayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atsba'ihi ila yaumis sadaqah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ma damatin nujumul musyrikah. Amma ba'du. Yang kita sama hormati dan ta'zimi keluarga besar daripada sahibul masjid, yaitu Ibu Nur Ida Royani Dawi, yang alhamdulillah mereka ini sudah punya modal ya untuk ya mendapatkan keselamatan nanti di hari kemudian. Cuma nanti saya akan tambahkan mudah-mudahan insyaallah amal ibadah yang dibangun ini betul-betul insyaallah cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala na mencaji amal jariah baik yang sudah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup, tetap insyaallah setiap dipergunakan masjid ini mendapatkan balasan pahala di sisi Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ta'zimi Bapak Haji Sudirman, Insinyur Sudirman Meru. Ya, yang alhamdulillah sampai saat ini masih bujangan. Ya, karena sejak 20 tahun melalui sutama singkang nakalolo meter. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya kalaupun itulah yang terbaik menurut dia. Ya, karena tidak bisa juga dipaksakan. Kalau memang ya dia bisa tidak bermaksiat dengan itu, maka silakan saja. Silakan saja.
Saya kira kita kenal, sekalipun ada yang tidak mengakui, Rabi'atul Adawiyah itu tidak sempat nikah karena takut terbagi cintanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan selalu tetap diberikan kesehatan kepada kita semua. Meloka sambungi materiku dendre di masigi istiqamah lapongkoda. Cuma anu bila mabeko-beko ni masogi ku komit tasika demo pasogi. Bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba untuk sampai kepada Allah. Malaleng. Jadi pada kesempatan ini melu ditingkatkan. Sekalipun itu cuma sekedar teori saja. Adapun pelaksanaannya tuh baca-baca nih, ikut cara nawat diki berubah. Jangan begini-begini terus ibadat. Mapamula bosi aga buriol tu makokude aga perubahan ibadat. Ya begitu-begitu terus. Bahkan ya mungkin kebanyakan di antara kita masih berada di tingkat murid yang saya sampaikan tadi. Jadi tingkat, saya ulangi kembali, tingkatan kita berjalan kepada Allah tingkat telu. Ada yang baru mulai, itu namanya iroda, pamulai. Orangnya namanya murid. Yang kedua ada namanya sementara berjalan, malaleng. Tentu malaleng angka alak na pake. Ya namanya diterangkannya. Itu namanya suluk. Orangnya namanya salik. Tingkatan yang ketiga, itu sudah usul letu nih. Tapi dia nama karena letu nih tahu apa aja tahu ya. Allah tetap mengajari Rasulullah selalu membaca Rabbi zidni ilman warzuqni faham. Ya Allah, tatambah yang meterupat di sengekku. Papi jepukku lauridiku. Tadi saya sudah jelaskan amalannya murid itu pertama adalah pembiasaan. Biasa kayak anak perlu aja loh. Yang perlu dulu. Jangan dipaksakan dulu anak-anak mau laksanakan sholat sunnah deh pada nabi sunnah. Itu namanya tarakki. Tarakki itu menanjak, bertahap, jangan sekaligus. Nasabakoi pas salat de anak-anak panerapi watuna apa yang sampaikan di sana tadi, muncul istilah anak muda sekarang sesajati. Islam ini datang untuk membebani orang. Itulah makanya sekalian, saya biasa bertanya, apa yang dibawa Nabi dari Isra Mi'raj, Bu? Pak. Oleh apa yang dibawa Nabi dari Isra Mi'raj? Apa? Sebagian orang mengatakan capek. Siapa yang bilang capek? Orang yang belum canduan dan belum menikmati namanya hawalawatul ibadah. Muncullah tadi itu ada melomopi matinro terus melomopi main HP asan sih kan biasa kita dengar itu Bu. Allahu Akbar asan sih berarti tasis sanasang alena nasabang kasumpah. Orang yang tidak tahu rahasia di balik ibadah itu depan nolowangi halawatul ibadah, nikmatnya beribadah kepada Allah.
Makanya pembiasaan. Tak biasa kabawan nih, supaya perlu nak jolok. Ya, saya katakan tadi saya ini Bu, rajin sholat sejak namanya ipak kedek kak mas sompajak de panang kau tetengi sompajangnya. Seingat saya namun kacicin, tapi terlambat sering. Tapi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu dibiasakan. Bangun jam 9 sore mas sompajang. Yang penting ajana atau macepi tapi asyirah pemasuk pada subuh. Itu sudah salah tanian tingkatannya. Ini pembiasaan. Kalau sudah terbiasa maka meningkat menjadi kebutuhan. Saya ulangi kembali dulu Bu. Apa itu kebutuhan? Ya ko delay jama agagai na sabat kebiasaan ini desetin namanya ada yang hilang. Ya riolo Pak, saya pemain bulu tangkis. Ya pertama kok komaye. Pokoknya siap mainan di sepatuna jelang. Siap mainan ini apa namanya laki. Ya na so jokan macule. Kalau saya tidak main Pak, tidak enak kurasa. Kenapa? Sudah kecanduan dengan olahraga. Ya makanya biasa ditegur istri di rumah deh. Gamana tu yala tu jok kama teru mat macule. Ada tikui lalang. Dia merasakan nikmatnya ko masuges kira tamai lalang. Na mampakiwatoy makada matama yang katula makada masui. Ada kenikmatan tersendiri. Setelah selesai saya kepo dikasih aja tuku Nabi bisa main bulu tangkis. Saya pindah lagi main tenis meja. Alhamdulillah pertandingan tenis meja di Sopeng 2 tahun lalu saya juara 1 mewakili Kota Makassar. Sengkang putrinya kami adalah putranya di Sengkang di Kabupaten Sopeng. Baru pulang ya mewakili Selatan di Bandung. Cuma dia nggak juara ke sini. Ya, cuma saya tidak sempat berangkat karena saya kurang tanya sedih on roku tuli gora kota ngalalangnya na Ustaz Toki sedih bela. Jamaskan kecanduan kenikmatan. Saya sampaikan tadi. Ya kotamani watuna sompaja perlu nade patomas sompajang pasti gelisah. Itulah ciri bahwa kita sudah butuh terhadap ibadah. Tapi jangan mentok di sholat fardu. Tingkatkan kebutuhan terhadap ibadah. Untunglah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah gelisah untuk akhirat. Betapa banyak di luar sana. Matama sompajangnya gagak. Bergerasa rasa gelisah maka dia patut sompajang. Kenapa? Dia biasanya. Jadi kota mani sompajang perlu dia patut sompajang. Gelisah padi. Ya ko moni ni alarm ta tete telu si tengah napa mas sompajang tahaju. Gelisah tidak? Gelisah tidak? Ngecet dia man itu mate. Usahakan. Jauh setelah makanya tarakini dia kalau masih belajar ke sholat sunat 2 rakaat tiap malam 2 rakaat. Nanti kalau kita masuk di amalannya salik apa namanya dia nama kada engkau masih waktu malam Jumat dia pokoknya ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha inqallah. Amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang berkekalan istiqamah inqallah namoma dicedek nabecu 2 rakaat tapi setiap malam tengah malam sepertiga akhir malam kita bangun namo di 2 rakaat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan 20 rakaat tapi 1 kali 1 pekan. Saya kira sudah sering disampaikan Budi.
Ya anak tuh kematuan itu ibu kami lagi sekedar dibaca tapi diwiridkan. Aga yasan diwiridkan ibu ditetapkan ni kualita. Siaga taulet. Jangan juga dipaksakan orang Pak. Sekian baca sekian. Bah, kalau kemampuannya orang cuma 3 kali. Itu mau 3 kali sehari tapi terus menerus. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalannya Allah. Jalannya dulu. Ini masalah syariah dulu Pak. Jalannya. Ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh. Itu namanya jalannya Allah. Ya komelo kisiruntu presiden mega tulalang itompu wadil lalo sengkang wadil lalo sidrap wadil lalo jenek ponto wadil tola di lalo sinjai tawe tembus di Makassar terbang ke Jakarta. Tapi kalau tu niko Jakarta dena sembarat tawe si bawangi tama siruntu si bawah presidennya. Tidak sembarang lagi Pak. Kalau selama ini kan banyak ustaz yang ngajari kita di sini, pidato. Guru kita secara umum itu cuma mengajari kita untuk mengenal jalannya Allah. Tapi komelo nih siruntu presidennya denawat disembar si bawangi untuk siruntu si bawah presidennya. Tinggal pam apa namanya? Pampers. Itulah makanya yang menemani Rasulullah untuk mengantar bertemu dengan Allah adalah makhluk yang khusus, yaitu malaikat Jibril. Nah, kalau sudah mau bertemu dengan Allah, maka dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, iya nailalaku, fad'u ilallah, maka ajaklah dia untuk berkenalan dengan Allah. Jadi bukan lagi sekadar syariatnya saja, tapi diajak untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini butuh mursyid, butuh pembimbing khusus. Cuma jarang nih dulu ngamak tidak ada jarang. Yaitu seorang guru mursyid yang tahu kelemahan kita. Cari ki guru seperti itu Pak, mursyid. Dialah nanti yang ajari ki, oh iko mupoji macai, iya mu baca ikasi sabu sesona, itu namanya mursyid. Oh iko ko pendendam hatimu, iya mu baca iya. Setiap ada penyakit hati, setiap itu ada amalan dikasih oleh guru. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Ajalah mereka untuk berkenalan dengan Allah biiznihi, dengan izin mursyidnya. Tak paham Bapak? Ya.
Yana tuh ko guru-guru tareka pak. Ina pak guru itu anu namurina. Mau baca ke sesepuh seso. Yang paling banyak itu anunya itu pak adalah Imam Al-Ghazali. Muncullah ada 6M untuk memanage hatinya Imam Al-Ghazali. Yang pertama angkayasa musyaratah. Jadi begini caranya Pak, supaya mudah dipahami. Orang yang sementara berjalan itu yasiru ilallahi bi anwarit tawajjuh. Dia berjalan menuju kepada Allah dengan alat apa yang dipakai? Yaitu nur at-tawajjuh. Sang nur tawajjuh Pak, yaitu amal taat zohir wal batin. Amal zahir dulu. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, musyaratah bikin ki program harianmu. Ya bicu-bicu lah, belajar kalau pun ada. Jangan musiksa dirimu sesuai dengan kemampuan tak dulu Pak. Ya, misalnya saya memang sudah musyarat dalam diri saya Pak, minimal 1 juz 1 hari saya khatamkan Al-Quran. Itu tidak bisa lagi Pak, tidak bisa ku tawar-tawar lagi. Pokoknya kuwajibkan memang tongi untuk diriku 1 juz 1 hari. Jangan mengikuti saya Pak. Ya kau mereka-reka baca silampan. Ya kau itu silampa si pilih. Terus semua si pilih. Si pilih. Si pilih. Tapi kode paling tahu si dinaya sesuatu. Yang penting terus menerus dan jangan coba-coba dilanggar. Itu namanya anwarut tawajjuh. Ia royasan diwiridkan. Tapala mana harus sikirina Imam Ghazali budi? Malam ini malam 1. Agak sikirina la ilaha illallah. Kenapa dia tetap kesimakan bidah? Kenapa dia gak ada bidah? Kalau saya yang ketetapkan untuk diriku supaya ada motivasi. Apa kode gak target? Dia gak motivasi Pak. Yang dia Allah masyarakat magi kasih ya ibadah kayak kosong kurasa. Kenapa? Angkat apa sih waktu masih kiri? Angkat apa sih waktu mengaji? Oh, ada teorinya Imam Ghazali bagus sekali dipakai. Yaitu 6M, musyaratah, muraqabah, muaqabah, kemudian mujahadah, muhasabah, dan muktabah. Semua ya musyaratah dia bikin program. Saya tadi apa namanya itu ya ina pura masuk aja magari dan dia baca surah al-waqiah sibal mul. Dia nama tenang adiko. Bahkan sekarang sudah meningkat lagi. Setiap saya mau tidur Bapak Ibu sekalian, saya denul lerap mataku denari kudena temak salawatku kasih sepuh. Baca moi. Latihan dulu yang amal zahir. Allahumma shalli ala Muhammad. Mapa kamu tuh tidur kak mau parapa mataku. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allah. Latu si sepuh. Ketemu ni cisapu ulanjutkan ni sikir malamnya Imam Ghazali malam ini la ilaha illallah. Malam Ahad ya hayyu ya qayyum. Malam Senin la haula wala quwata illa billah. Malam Selasa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ikasi subuh mana. Ya aja tuh tapa salat diri ali tapa kuanu padi jangan sampai itu saya bilang tadi nases saja kina ya kode tahu le pale si sebu ikatan dulu. Yang penting istiqomah. Ini kita tetapkan kualitas tapi jangan coba-coba dilanggar. Kalau sudah musyaratah one day one juice
ku tetapkan Tommy dalam diriku setiap hari harus sholat duha. Hai Abu Hurairah, kata Nabi, jangan kamu tidur di malam hari selama hidupmu, sebelum kamu lakukan 2 rakaat di pagi hari. Itulah sholat duha, minimal 2 rakaat. Dan ajak umat dindro nade narek kode pura masum pada witiri kok apakah sudah isya atau sebelum tidur. Yang penting ajak lalu mutetangi som pada witiri sebelum kamu tidur. Witir itu adalah haknya umatku. Alai Pak, minimal sirakan. Ya kode tolle pitun rakang 5. Ya kode tolle 5 telu. De tolle telu sitina. Yang penting istiqomah. Ini mani. Yang jelas harus ada musyaratah. Salat tahajud 2 rakaat. Jangan 8 rakaat, 2 rakaat. Kalau orang yang ma'rifah dengan Allah itu bukan mengejar lagi banyaknya, yang dikejar adalah kualitasnya. Itu namanya anwarut tawajuh. Taniana perlu. Jangan tuh sih bilang, upat tatoni ustaz ya. Pokoknya deno salai sompatnya perlu. Ketinggalan zaman mati kalau cuma sholat fardu saja. Tingkatkan di sunnah. Nanti berikutnya baru kita terangkan. Ternyata sekalian belum cukup kita untuk memperoleh ridhonya Allah dan surganya. Nareko perlu bawa tajamah. Harus yang paling banyak mendapatkan pahala adalah sunnah. Jadi kongkat omak kadah. Dia bukan itu namanya zikir. Subhanallah. Yang namanya mengingat Allah itu iyalah. Pemulai jolok biar mizwai dulu. Nah sekarang kita tingkatkan di amalan batinnya. Aja na lahirat tak bawa makasiwiang. Tapak kasiwiat toiba tita. Mudah-mudahan sanggup adik. Iya materi itu apa? Belum sanggup juga aku lakukan semua. Tapi saya pelan-pelan benahi, sedikit demi sedikit. Nah saya katakan tadi macawi waktu apalagi yang sudah tua aja mondro mati. Tuh nganga. Agak jatuh mak oke mak. Nah siaga maliji biasa 10 tahun yang lalu yang selalu sama-sama ceramah dulu ikut. Ada Haji Tahir. Oh itu sana. Cek deh mani. Ya, Haji Tamrin masih ada Haji Tamrin. Tiga mana di Jokar Pak? Haji Kada. Wah. Mati tahu. Haji Caba. Mati tahu. Saya pulang di kampung, saya cek semua itu saya utanai letikku. Cek tega mana ro tomaturio lo tu nabi cukina biasa ko macule-cule ko pada tarawih itu nak kandat to balata. Naga ni ustaz puangano mate ni iya anu metani matena ambo anu mate toni satu generasi di kampung orang tua selesai ini. Siapa lagi punya giliran? Ajak cule-cule mondol ini. Nah, setiap satu amalan zahir. Nah, satu amalan zahir tadi misalnya kita sholat. Amalan zahir namanya itu. Ya, salawat. Ya. Ya saya memang baca saja. Oh, nanti sedikit demi angkat orang itu tasakan kata Nabi. Disitulah bijaksananya Nabi. Ya. Megalalan narengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nggak bisa lewat sini, lewat sini. Nggak bisa lewat pintu utama, pintu samping ada. Saya kasih contoh Pak. Salah satu pintu masuk surga adalah saya ambil yang besar-besar karena tidak semua umatnya Nabi bisa. Salah satu pintu surga
adalah haji. Saya sengaja ambil haji, Pak Di, karena tidak semua orang bisa haji dan mati. Saya tanya, Pak, haji semua maki Pak Bu? Belum. Berarti tidak bisa maki masuk surga itu melalui pintu haji. Ternyata Rasulullah bijaksana. Rasulullah tahu tidak semua umatku haji dan mati. Maka dia ciptakan pintu samping, tetap bisa masuk surga melalui pintu haji. Mau pintu samping, mau melewat jendela, yang penting tak memoki. Apa itu, Pak? Man kharaja min baitihi mutatahhiran. Nigi tau masuk boleh bolana pura majenne ko boleh napa jokka masih masompaja perlu digaga pala. Tidak ada niatnya untuk kecuali melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka kanat ka ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Suku pahalana, suku pahalana, suku pahalana. Makanya lo gimana berjawab, Pak? Nigi tau masuk boleh bolana untuk mencari suatu kebaikan atau satu ilmu pengetahuan sesaat seperti yang kita lakukan malam ini. Banyak kebaikan yang kita dapatkan gara-gara kita ketemu banyak senyum. Ini kalau ketemu kalau senyum satu sakit Pak, itu macam meruk ipakeru batimu cete kebaikan. Lolo ngatoni buku disu lo boleh. Lolo ngatoni nanre. Lolo ngatoni pak disengeng. Lolo ngatoni pahala. Apa pahalanya Ibu? Kita duduk di sini mendengar ceramah. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Lisu kilo boleh. Tapodangnya nata. Nah, haji tona. Wah. Kan bisa apa pahalanya? Sudah bisa. Begitu bijaksananya begitu juga dengan amalan. Tak baca boy, angkatona tu tak saka angkatona deh. Saya kasih contoh lagi. Salah satu bulan yang mulia adalah bulan Rajab. Al-amalus salih a'zamu ajra min ashhuril hurum. Beramal saleh di bulan haram lebih besar, lebih mulia dibandingkan beramal saleh di luar bulan haram. Yang mana bulan haram Ibu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Yang mana lagi satu? Rajab. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, masuk ke bulan Ramadan? Masuk Ramadan tidak? Tidak. Masih lama tuh? Tidak termasuk bulan haram Ramadan. Yang masuk bulan haram cuma 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Pertanyaannya, kenapa tidak masuk bulan Ramadan? Ya kota masih ke bulan Ramadan, nah kota segitu penceramai. Tidak ada pahala yang paling besar, mulia dan besar pahalanya di sisi Allah adalah malam-malam di bulan Ramadan. Kenapa di bulan haram lebih besar pahalanya, di bulan Ramadan lagi, di bulan Rajab besar lagi pahalanya? Sengaja Rasulullah bab ciptakan banyak kebaikan supaya kita tetap istiqomah, nah pancik kita bita sesalah. Kenapa? Karena kita rata-rata ini orang awam. Orang awam itu panci topi na pamelo na pigok agagae. Itulah makanya pandang salahnya di samping sedekah. Ya, setiap ada acara ada kue. Oh, banyak yang datang Pak anak-anak, terutama anak-anak di masjid apa? Namun tua-tua di. Apalagi kalau siapa namanya Pak yang punya Haji Idrus. Siapa yang hadir Isra Mi'raj di masjidku sebentar malam, 1 orang 10.000. Pasti Pak.
Ya. Cuma karena ini dunia cepat sekali. Di Masjid 45 Pak, di Makassar, setiap subuh Jumat itu penuh masjid. Kenapa? Setiap subuh Jumat Aqsa Mahmud bagi-bagi uang. Penuh masjid, Pak. Orang tua dikasih 20.000, anak-anak dikasih 10.000. Kenapa aku tahu? Karena saya sering mengisi pengajian di situ. Itu dunia. Tapi ketika akhirat dipancing Nabi Asamo pada tetap pancing. Rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih kusukai, lebih utama dibandingkan dunia dan segala isinya. Tapi ternyata megamu itu matiin. Ibu, yang utama perempuan itu di masjid sholat. Kalau perempuan memang tidak pernah keluar rumah, itu lebih utama di masjid sholat. Kalau tidak pernah di mall, tidak pernah ke pasar, tidak pernah keluyuran di luar, maka perempuan itu lebih utama di masjid sholat. Tapi kalau sering keluar rumah, sering komor, sering jalan-jalan, sering pergi merayakan tahun baru, sering keluar rumah, ketika dibilang sholat berjamaah, apa dia bilang? Wah, perempuan lebih utama di rumah daripada di masjid. Laku tuh. Allahu Akbar. Logi pada zaman. Tetes ya kan ya. Kita tingkatkan lagi. Setiap satu amalan zahir Pak Bu, kalau mau kencang bertemu dengan Allah, mau kencang. Tapi kalau mau begini-begini, mau ini di bawah Pak. Ya tuh tuh. Jadi tuh lepas sakit. Namun makoto ya, niama guru toma. Setiap satu amalan zahir harus diikuti amalan batin 10. 10 Pak. Mawat-watan memang. Tapi mana pelatihan 10. Saya sebutkan mungkin 2 saja. Yang pertama, setiap amalan zahir yang kita lakukan dasarnya adalah imanan wahtisaban. Dasarnya adalah iman dan pengharapan. Apa yang dimaksud Bapak sekalian? Iman. Dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dasarnya adalah iman kepada Allah yang menciptakan lampu ini Pak. Luar biasa pahalanya sebenarnya, cuma karena tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Dasarnya bukan iman. Yang menciptakan lampu Thomas Alva Edison. Cocok dia? Thomas Edison bukan main Pak, jasanya luar biasa. Tapi setinggi apapun jasanya, tapi karena dasarnya bukan iman kepada Allah, maka di hari kemudian ipa bawa mi pahala ke surga, ke pahalamu. Tapi karena bukan dasarnya iman kepada Allah, maka semua amalmu itu batal. Ya. Minimal begini Pak. Setiap gerakan yang kita lakukan tapasandre kofongan lata. Itu umumnya dulu. Tapasandre kofongan lata. Yang kedua, hadirkan Allah dan Rasulnya. Setiap amal, makanya harus kan diterimanya amal itu Pak, ittiba akacoe lori nabi.
Saya kira sudah sering saya sampaikan, Pak. Melo kita mah WC tetong icirampo. Hadirkan Nabi, jangan tonsi tahu lama. Pokoknya Nabi kalau masuk, jangan tonsi bilang dalam hati kita. Ini ubahasakan Mia supaya gampang kita paham. Ya tuh biasa nanukang orang. Apa itu niat? Karena orang tidak mau kalau diajari niat. Apa itu niat? Apa itu niat? Kan niat itu tidak bisa dibahasakan. Tapi wedding Pak Guru taiman niat. Makanya itu ulama dia sengaja nawaitu sauma graden usalli pada salat. Ada tuh orang tidak mau pakai itu, silakan. Tapi kalau saya kuformalitaskan, kenapa? Iktisaban. Saya hadirkan Allah dan Rasulnya di situ. Begitulah Nabi ketika dia berniat. Ketika Rasulullah takbir, dia mengangkat kedua tangannya, hadirkan Nabi. Begitu Rasulullah ketika dia takbir, mengangkat kedua tangannya menghadap ke kiblat. Terkadang di sekitar bahunya dan terkadang di dekat daun telinganya. Itu namanya wahtisaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghasilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma fil lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna wa tub 'alaina salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khashwatana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa jami' ibadatina ya Allah ya mujibal du'as. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bismil Fatihah. Bila banyak saya mohon maaf. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.